Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fajar Agus Pratiwi. Aku biasa disapa Fajar. Aku merupakan salah satu mahasiswi aktif di kampus Instiki, di mana aku mengambil prodi informatika. Di sini aku mau jelasin ke kalian beberapa hal-hal penting mengenai e-bisnis. Oke, yang pertama itu ada perbedaan bisnis tradisional dan e-bisnis. Bisnis tradisional merupakan model bisnis yang dilakukan secara konvensional, biasanya melibatkan interaksi fisik antara penjual dan pembeli, seperti toko fisik yang biasanya kita jumpai. Sedangkan e-bisnis merupakan model bisnis yang menggunakan teknologi informasi dan internet untuk melakukan transaksi bisnis, termasuk penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan. Yang kedua, itu ada metode yang paling cocok untuk membangun sistem e-bisnis. Nah, metode yang paling cocok itu adalah metode daur hidup atau yang biasa kita sebut SDLC. Nah, di mana SDLC ini merangkum beberapa hal strategi. Yang pertama itu ada perencanaan, kedua analisis, desain, pengembangan, pengujian, implementasi, pemeliharaan. Nah, dengan ini, metode SDLC ini sangat cocok untuk membangun sistem e-bisnis karena memberikan pendekatan yang terstruktur dan sistematis. Selanjutnya, itu ada cakupan materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Nah, cakupan materi undang-undang ini memiliki beberapa aspek penting, antara lain pengaturan transaksi elektronik, tanda tangan elektronik, informasi dan transaksi elektronik, pelanggaran dan sanksi seperti menetapkan sanksi bagi pelanggan yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik, termasuk penipuan dan pencemaran nama baik. Selanjutnya ada penyelenggaraan sistem elektronik, di mana mengatur tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga keamanan dan integritas data. Oke, selanjutnya itu ada pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT adalah alat manajemen strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang akan dihadapi oleh suatu organisasi atau bisnis. Contoh analisis SWOT di e-commerce di Indonesia seperti Tokopedia. Nah, yang pertama analisis kekuatan. Brand yang kuat dan dikenal luas di Indonesia dengan beragam produk dan kategori yang ditawarkan, infrastruktur logistik yang baik dan kemitraan dengan banyak penjual seperti TikTok Shop, maka Tokopedia ini akan dikenal oleh banyak masyarakat Indonesia. Yang kedua itu ada kelemahan. Nah, contohnya itu ada ketergantungan pada platform digital yang dapat terpengaruh oleh masalah teknis. Yang ketiga itu ada peluang. Nah, dengan pertumbuhan pengguna internet dan smartphone di Indonesia, dengan adanya potensi ekspansi ke pasar internasional akan meningkatkan minat konsumen terhadap belanja online di Tokopedia tersebut. Yang terakhir itu ada ancaman. Nah, ancaman seperti persaingan yang semakin ketat dari e-commerce lain seperti Shopee dan Bukalapak, serta adanya perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi operasional seperti isu keamanan, cyber, dan perlindungan data, dapat juga berpengaruh terhadap e-commerce Tokopedia ini. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin tentang hambatan e-bisnis yang ada di Indonesia. Yang pertama, itu adanya keterbatasan infrastruktur internet di beberapa daerah, terutama di daerah terpencil. Yang kedua, itu adanya masalah keamanan cyber dan perlindungan data pribadi yang masih menjadi perhatian bagi masyarakat. Yang ketiga, atau yang terakhir, itu adanya ketidakpastian regulasi dan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi operasional dari e-bisnis tersebut. Selanjutnya ada business to customer atau yang biasa kita sebut B2C adalah model bisnis di mana perusahaan menjual produk atau layanan langsung kepada konsumen. Adapun beberapa aktivitas business to customer atau B2C, yang pertama itu adanya penjualan produk dengan menjual barang fisik atau digital langsung kepada konsumen melalui platform online. Yang kedua ada pemasaran dan promosi, menggunakan iklan online, media sosial, dan SEO untuk menarik konsumen agar berbelanja di platform kita. Yang ketiga itu ada layanan pelanggan, seperti menyediakan dukungan melalui chat, email, dan telepon. Yang keempat, itu ada pengelolaan inventaris, yaitu mengatur stok produk dan logistik dari pengiriman. Yang kelima, itu ada transaksi keuangan, yaitu memfasilitasi berbagai metode pembayaran, entah itu secara cash maupun digital. Yang keenam, itu ada pengiriman dan pengembalian, dengan mengatur pengiriman produk dan proses pengembalian atau return. Dan yang terakhir, itu ada personalisasi, yaitu pengalaman pelanggan menggunakan data untuk memberikan rekomendasi produk yang relevan sehingga bisnis kita lebih maju ke depannya.
Nah, yang terakhir di sini aku bakal jelasin ke kalian tentang evolusi B2C di Indonesia. Nah, awal mula B2C ini itu dimulai pada tahun 1990 hingga 2000-an. Nah, di sini e-commerce sudah mulai muncul, tetapi penetrasi internet masih rendah. Selanjutnya itu ada pertumbuhan internet pada tahun 2000-an hingga 2010-an. Nah, di sini akses internet sudah mulai meningkat, sudah lebih banyak konsumen beralih ke belanja online. Yang ketiga, itu adanya muncul marketplace pada tahun 2010-an. Di sini, platform seperti Tokopedia dan Bukalapak sudah mulai menawarkan berbagai banyak pilihan produk. Yang keempat, itu adanya inovasi teknologi yang dimulai pada tahun 2015 hingga sekarang, seperti adaptasi dompet digital dan pengiriman cepat, di mana ini akan meningkatkan pengalaman konsumen dalam berbelanja. Yang kelima, itu adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Ini mempercepat adopsi e-commerce dengan lebih banyak konsumen berbelanja online, sehingga banyak e-commerce bermunculan pada tahun ini. Oke, segitu dulu penjelasan dari aku. See you di next video. Dadah!